Kemunculan misterius kota yang hilang ribuan tahun lalu. Atlantis merupakan kisah paling terkenal tentang kota yang hilang di bumi secara misterius. Kota itu disebut-sebut ditelan lautan dan hilang selamanya. Kisah Atlantis bukanlah satu-satunya, karena masih banyak kota yang memiliki legenda serupa. Kebanyakan kota-kota tersebut tidak pernah ditemukan lagi. Namun sejarah mencatat setidaknya ada 5 kota yang sempat hilang ditelan bumi kembali muncul secara misterius. Berikut Isi Dunia Channel akan membahas tentang kemunculan misterius kota yang hilang ribuan tahun lalu. Tapi sebelum ke pembahasan, jangan lupa tolong bantu subscribe channel Isi Dunia dan klik notifikasinya agar Isi Dunia Channel terus bersemangat untuk berbagi hal-hal menarik dan bermanfaat berikutnya. Dilansir dari mkomparan.com. Dwaraka, India. Dwaraka merupakan kota yang paling suci bagi kaum Hindu. Menurut cerita, kota ini adalah rumah kuno milik Krishna, kepribadian tertinggi dari Dewa Wisnu yang hidup di bumi 5000 tahun yang lalu. Dwaraka dibangun oleh arsitek para dewa di bawah perintah Krishna sendiri yang menginginkan sebuah kota yang terbuat dari kristal, perak, dan zamrud. Dia juga menuntut agar 16.108 istana dibuat untuk 19.108 ratunya. Sayangnya, kota ini dihancurkan dalam pertempuran besar antara Krishna dan Raja Salva. Kota ini dulunya dianggap sebagai mitos, hingga akhirnya para ilmuwan kelautan dari India menemukan kota Dwaraka yang terletak di sekitar Teluk Hambat di bagian pantai barat India. Kota Dwaraka diketahui berusia lebih dari 9.000 tahun yang lalu. Hal tersebut diketahui setelah para peneliti melakukan penanggalan karbon pada puing-puing yang ditemukan dari situs, termasuk bahan bangunan, tembikar, bagian dinding, manik-manik, patung, dan tulang serta gigi manusia yang ditemukan di sana. Oleh karena itu, Dwaraka juga disebut-sebut sebagai kota emas yang ada di dasar laut India. Great Zimbabwe, Afrika Selatan. Great Zimbabwe merupakan sebuah reruntuhan kota yang dahulu menjadi bekas ibu kota kerajaan Zimbabwe. Kota ini sudah ada di wilayah tersebut sejak 1270 Masehi sampai 1550 Masehi. Reruntuhan ini merupakan peninggalan kebudayaan yang berasal dari abad pertengahan yang dibangun pada abad keempat. Great Zimbabwe yang dikenal sebagai Shimbawe dibangun di atas area seluas 722 hektar yang memungkinkan untuk menampung 18.000 jiwa. Selama berabad-abad, orang Eropa hanya menganggap Shimbawe sebagai sebuah cerita mitos. Hingga akhirnya pada abad ke-16 mereka menemukan reruntuhan bangunan tersebut. Kemudian penggalian menyeluruh di lokasi ini dilakukan pada abad ke-19. Kastil ini dibuat pada tahun 900 Masehi oleh peradaban Afrika yang telah hilang. Wilayah sekitar Great Zimbabwe sebenarnya sudah ditinggali oleh manusia sejak abad ke-4 Masehi. Namun bentuk kebudayaannya masih sangat sederhana. Antara abad ke-4 hingga abad ke-7, wilayah itu ditempati oleh komunitas Gokomere, dikenal juga dengan kebudayaan Ziwa. Di salah satu reruntuhan Great Zimbabwe, terdapat sebuah bangunan istana kerajaan Zimbabwe. Salah satu ciri khas dari reruntuhan Great Zimbabwe adalah tembok besar yang mengelilingi seluruh bangunan. Benteng tembok itu terbuat dari bongkahan batu granit yang disatukan tanpa menggunakan campuran semen. Di balik bentengnya, semua peninggalan dari seluruh dunia ditemukan. Kemungkinan dikumpulkan dengan cara berdagang dengan negara lain. Ada koin Arab, tembikar Persia, dan bahkan peninggalan dinasti Ming dari Cina. Kastil ini adalah bukti tentang peradaban Afrika yang hilang dan tidak tercatat oleh sejarah, yang mungkin akan menunjukkan rute perdagangan pertama dari Afrika ke daratan Cina. Sanadu, Cina. Kota ini dibangun di bawah kekuasaan dinasti Yuan di Cina. Konon, Raja Kubilai Khan menjadikan Sanadu sebagai lokasi peristirahatannya di musim panas. Sanadu atau Shangdu kata Marco Polo adalah istana marmer yang dikelilingi oleh taman besar selebar 26 km yang dipenuhi dengan air mancur, sungai, dan binatang liar. Di sana Khan menyimpan 10.000 kuda putih di istana emas yang dijaga oleh naga. Singkatnya, itu bagaikan surga dan tidak terlihat seperti di bumi.
Namun, sejak situs Istana Kubilai Khan terungkap, kita menemukan fakta kalau Marco Polo tidak melebih-lebihkan apa yang ia bicarakan. Rumah Khan tersebut 2 kali lebih besar dari Gedung Putih, dikelilingi oleh taman besar yang tampaknya pernah menjadi peternakan binatang liar dari seluruh dunia. Heraklion, Mesir. Heraklion adalah kota legendaris yang tenggelam di dasar laut Mediterania sekitar 1200 tahun silam. Kota ini selama berabad-abad hanya menjadi legenda sebelum akhirnya ditemukan pada tahun 2000. Kota ini ditemukan dalam sebuah survei di pantai utara Mesir. Sejak awal abad ke-21, peneliti sedikit demi sedikit menguak bagian demi bagian dari kota yang pernah hilang tersebut. Para arkeolog telah menemukan puing-puing lebih dari 64 kapal, koin emas, dan patung raksasa setinggi 4 meter. Sebelum menghilang, kota ini diperkirakan berada di delta Sungai Nil. Sampai kini para ilmuwan masih belum tahu pasti apa yang menyebabkan kota yang dibangun pada abad ke-8 sebelum Masehi tersebut tenggelam sekitar 1200 tahun yang lalu. Kota suku Maya, Meksiko. Pada tahun 2014, para arkeolog telah menemukan kota suku Maya kuno yang tersembunyi selama berabad-abad di hutan hujan di sebelah timur Meksiko. Tim arkeolog yang dipimpin Ivan Sprach, profesor madya di Akademi Sains dan Seni Slovenia, menemukan 15 piramida, termasuk salah satunya setinggi 23 meter, lapangan bola, plaza, dan cerobong batu berukir yang disebut stelae. Di dekat penemuan tersebut, para peneliti juga menemukan patung dan altar batu yang terukir gambar dan tulisan yang terawetkan. Kota kuno ini dulunya merupakan megapolitan yang dihuni jutaan orang. Suku Maya terkenal karena ilmu perbintangan dan cara hidup mereka yang inovatif. Meskipun mereka sangat berkembang pesat pada zamannya, suku tersebut hilang secara misterius antara abad ke-8 dan ke-9. Teori umum penyebab hilangnya suku Maya telah dibahas sebelumnya oleh para ilmuwan. Mereka berasumsi suku Maya runtuh karena beberapa hal, termasuk penyakit, perang, dan konflik sosiopolitik. Wow, mantap kan sobat? Walaupun pernah hilang ribuan tahun, kini beberapanya telah muncul kembali dengan kemisteriusannya. Gimana menurut kalian sobat tentang ini? Apakah sobat udah tahu sebelumnya atau baru tahu ini? Bisa jawab di komentar ya sobat. Oh ya, kalau menurut sobat video ini bermanfaat, bisa sobat like dan share video ini ya sobat, agar sobat-sobat kita yang lainnya juga pada tahu. Terima kasih sobat, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!